Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Saatnya kita mulai konfigurasi DHCP router, VLAN configuration, dan delegasi IP ke klien. Yang pertama, sekarang kita tarik dulu untuk routernya ya. Routernya kita pakai ISR 4331 ya. Ini kalau aslinya sekitar beratnya 8 kilo. Selanjutnya kita pasang Cisco Catalyst 2960 24 port ya, kita pakai 2. Kita kondisikan untuk jarak antara router dan switch. Kemudian kita hubungkan dari ISR 4331 router ke Cisco Catalyst 2960. Kita pilih gigabitnya 000, kemudian ke Ethernetnya gigabit 01. Kita pakai kabelnya chopper straight ya, menghubungkan dari router ke switch sebelah kiri ya. Kemudian dari switch Ethernet gigabit 02 kita pakai kabel cross cable dari port nomor 2 ke switch sebelah kanan 2960 port 1 gigabit Ethernet. Sekarang kita buat area VLAN-nya VLAN 10. Nanti di sini ada 4 kotak ya, 2 VLAN 10, 2 VLAN 20. Sebelah kiri ya, yang pertama ini VLAN 10. Kita bikin dulu ya. Kita teruskan untuk area VLAN 20. Kita buat 2 kotak lagi ya. Saatnya kita berikan label di keempat kotak tersebut ya. VLAN 10 ada di kotak 1 dan 2, VLAN 20 ada di kotak 2 dan 4. Setelah semua kotak kita berikan label, saatnya kita tempatkan PC ya, 2 PC di setiap kotak VLAN 10, VLAN 20 ya. Total ada 8 PC. Rencananya kita akan menggunakan switch 2960 ini
5 port awal dari port 1 sampai dengan port 5 untuk VLAN 10. Kemudian dari port 6 sampai dengan port 10 itu untuk VLAN 20. Jadi di kedua switchnya nanti akan dikonfigurasi untuk kedua VLAN tersebut ya. Kita pilih ya di port switch 1 fast Ethernetnya kita arahkan ke PC ya, PC 01. Kemudian dari switch 1 port 6 diarahkan ke VLAN 20 PC 2. Lanjut lagi dari switch kedua port 1 diarahkan ke PC 4 kabelnya ya. Dan terakhir itu dari switch kedua port 6 diarahkan ke PC 06, PC 6. Sekarang kita ganti dulu label kedua switchnya. Switch sebelah kiri untuk admin, switch sebelah kanan untuk lab. Dan VLAN 10 untuk PC lab, VLAN 20 untuk PC production. Oke, sekarang kita coba cek router port 0 sampai 2 statusnya masih down ya. Kita cek switch admin port 1, port 6 dan gigabit Ethernet 2 sudah up. Kita cek di switch lab port 1, port 6 dan gigabit Ethernet 1 sudah up ya. Oke, sekarang kita lanjutkan konfigurasi DHCP router. Lanjut ke router, masuk command line. Oke, ini kita jawab N saja, artinya no. Enter. Kemudian kita enter sekali lagi. Ketik EN, artinya enable. Enter. Oke, kita lanjutkan dengan mengetik config T untuk masuk ke mode konfigurasi. Oke, kita tentukan interface-nya gigabit Ethernet 0 yang diarahkan nanti ke switch admin. Enter. Kemudian no shutdown, artinya ini statusnya on. Oke, enter. Kita lanjutkan untuk konfigurasi routernya. Kita pilih Ethernetnya gigabit
000.10 ini untuk VLAN-nya ya. Enter. Kita lanjutkan lagi untuk konfigurasi routernya. Kita ketik encapsulation. Spasi DOT 1Q ya, VLAN 10. Enter. Kemudian kita masukkan untuk penambahan IP address 192.168.100. Satu ya, kemudian 255.255.255.0. Enter. Ketik exit. Ya, kita lanjutkan lagi. Pilih interface-nya gigabit Ethernet 000.20. Enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation lagi. DOT 1Q20. Enter. Kita tambahkan IP address lagi 192.168.255.255.255.0. Ketik exit. Oke. Selanjutnya kita setup untuk DHCP-nya ya. Ketik IP DHCP spasi dulu. DHCP full VLAN 10. Enter. Kita ketikkan network 192.168.100.255.255.255.0. Setelah itu kita enter, masukkan default router 192.168.100.1.
Selanjutnya kita exit, kemudian kita konfigurasi untuk IP DHCP VLAN 20. Kemudian kita ketikkan network 192.168.10.255.255.255.0. Kemudian enter. Oke, selanjutnya kita ketikkan default router 192.168.10.1, kemudian ketik exit, enter, kemudian exit, enter lagi untuk kembali ke root utama. Sekarang kita masuk ke switch admin untuk dikonfigur terlebih dulu. Command line ya, CLI, kemudian enter, ketik en, ini adalah enable, kemudian config T untuk konfigurasi terminal. Kita ganti dulu hostname-nya jadi sadmin, maksudnya switch admin-nya, enter. Kita berikan VLAN-nya VLAN 10, kemudian namanya yaitu lab. VLAN 20 kita buat juga ya untuk port 6 dan 10, port 6 sampai dengan 10. Nah, exit, kita pilih interface-nya di switch, yaitu range-nya dari fast Ethernet 1 sampai dengan Ethernet 5 yang akan kita gunakan untuk VLAN 10. Kita ketikkan switch port, mode access, kemudian switch port access VLAN 10, enter, exit. Oke, kita lanjutkan lagi untuk memilih ya interface dari range 6 sampai dengan 10. Ini untuk VLAN 20 ya. Ya, enter. Ini kita ketikkan switch port mode access lagi. Kita membuka aksesnya ya untuk port LAN-nya, kemudian switch port access VLAN 20, karena yang dibuka port 6 sampai dengan port 10 untuk VLAN 20. Oke, enter.
exit, exit lagi. Selanjutnya kita masuk ke switch admin lagi, kita pilih gigabit Ethernet 2 dan membuka jalur akses mode terang ya, karena ini antara switch dengan switch, jadi kita buka jalurnya untuk VLAN 10 dan 20. Ketikkan enable, kemudian config T. Selanjutnya kita pilih interface-nya gigabit Ethernet 02, enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang ya. Oke, lanjut lagi kita ketikkan switch port terang allow VLAN 10 dan 20 ya. Jadi ini jalurnya dibuka di switch 1 sebelah kiri switch admin ya. Enter, kita ketik exit, exit lagi. Sekarang kita ketikkan show VLAN brief untuk mengecek ya, port 1 sampai dengan port 5 adalah port untuk VLAN 10 dan port 6 sampai dengan port 10 untuk VLAN 20. Coba kita cek di sini. Pas Ethernet 1 sampai dengan 5 itu punya VLAN 10, oke, benar. Dan VLAN 20 6 sampai dengan 10, oke. Sekarang kita lanjutkan untuk mengkonfigur switch lab. Kita cek dulu ya. Oke, kita double klik untuk switch lab-nya. Kemudian masuk ke command line interface. Kemudian enter, ketikkan en atau enable, config T. Kemudian kita beri nama switch-nya switch lab atau slab. Enter. Selanjutnya kita membuat VLAN-nya ya.
VLAN 10, enter, name, spasi, lab, VLAN 20, enter, name, prod, enter. Kita ketik exit. Kita lanjut setup untuk interface-nya dari port 1 sampai dengan port 5 ya. Kita ketik int range F015, enter. Kemudian kita ketik switch port, mode access, switch port lagi, access, VLAN 10, enter. Kita ketikkan exit. Kita lanjutkan lagi, pilih interface, range, Ethernet 6 sampai dengan 10. Enter. Kita ketik switch port, mode access lagi. Kemudian switch port, access, VLAN 20. Enter. Ketik exit. Exit lagi. Oke. Sekarang kita tampilkan hasil konfigurasinya dengan mengetik show VLAN brief. Di sini kita bisa melihat untuk VLAN 10 dari port 1 sampai dengan 5, VLAN 20 dari 6 sampai dengan 10. Oke ya. Kita ketik exit. Silang. Selanjutnya kita kembali ke switch lab ya, ketikkan en config t. Oke, kemudian pilih interface-nya gigabit 01 ya. Enter. Kita ketikkan switch port, mode terang. Enter lagi. Kemudian ketikkan switch port, terang, allow, VLAN 10 dan 20. Oke. Enter. Kita ketikkan exit. Exit lagi. Oke. Exit lagi. Silang.
Oke, selanjutnya kita coba cek ya untuk konfigurasi switch-nya, switch admin. Coba kita lihat dulu. Oke, belum ada IP-nya masuk. Pada sudah VLAN 10, 20 sudah masuk. Switch lab juga sudah. Router, oke, sudah up. Kemudian dari klien PC Lab 1 IP belum masuk ya, belum dapat IP DHCP-nya. Port 2 belum. Lab 3 belum. Ya, kita coba di PC Lab 1 masuk IP config static, kita rubah DHCP. Coba kita lihat. Oke, IP-nya masuk 192.168.106. DHCP request successful. Oke, kita silang dulu. Kita masuk ke prot 1 IP config DHCP. Oke, 192.168.10.7 DHCP request successful. Ya. Kita silang lagi, kita masuk ke PC Lab 3 ya. DHCP request successful 107 belakangnya ya. Silang lagi. Kita lanjutkan ya, plot 3 DHCP requesting IP address, DHCP request successful 10.8 belakangnya ya. Oke, kita silang lagi. Kita lanjut tes ya. Dari prot 1, oke, kita masuk ke command from. Oke, kita ketikkan IP config. Oke, kita dapat 192.168.10.7. Kita geser dulu dari prot 1. Kemudian kita masuk ke prot 3 ya, command from. Ini saya ulang dulu. Desktop command from ya, ketikkan IP config untuk menampilkan IP-nya. Oke, itu 10.8 ya untuk IP Pro 3 belakangnya. Nah, kita tes lagi. Dari plot 3 kita ping ke plot 1. Replay enggak? Berapa IP-nya? 10.7 belakangnya. Coba cek dulu ya. Oke. Ya, hasilnya replay ya. Kemudian coba kita pindah lagi ke plot 1, kita ping ke plot 3. IP-nya 8. Oke, replay ya. Status replay silang dulu. Kita silang aja. Sekarang kita coba tes lagi, masuk ke port 8 atau port 7. Switch lab ke port 8 Ethernet. Nah, kira-kira dapat nggak DHCP-nya?
masuk ke desktop ya. Kemudian di sini kita lihat DHCP-nya masih belum dapat ya, masih 69135 static. Kita berubah lagi DHCP requesting IP address, masih belum juga. Ini memang butuh waktu buat synchronize, kita tunggu aja. Oke, itu sudah masuk ya, 10.6 DHCP request successful. Oke, sekarang kita coba masuk ke command line, ketikkan ipconfig. Ya, kita dapat 10.6 belakangnya ping ke prod 1. Enter. Oke, replay ya, kita ping ke prod 1. Ya, kita ping ke port 8 juga sudah replay. Kita lanjutkan dengan pengecekan PC Lab 1. Kita masuk ke DHCP, kemudian command from, ketikkan ipconfig, kita lihat masuk nggak IP-nya. Oke, dapat 106 belakangnya ya. Kita buka PC Lab 3, cek DHCP, masuk 107 belakangnya. Kita masuk ke command from, ipconfig, kita coba ping ya. Coba kita lihat dulu ini ya, 106. Nah, kita coba ketikkan ping untuk akses ke lab 3. Lab 3 107 replay ya. Nah, kita coba lagi pindah ke lab 3. Kita ping PC Lab 1. Tuh IP-nya, coba lihat. IP-nya 6. Enter ya. Oke. Status semuanya sudah replay semua, di ping, DHCP-nya sukses, konfigurasinya ya. Oke, itulah untuk konfigurasi DHCP router, switching VLAN configuration ya, kemudian delegasi IP. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.